Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rakanovanto dengan NIM 102042400136, berasal dari kelas S1 SI 2401 Telkom University Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu UTS saya yang berjudul Perancangan IRD, Relational Model, dan Normalisasi Data Transaksi Toko. Saya akan mulai penjelasannya. Yang pertama, tujuan dari pembuatan program ini atau sistem ini yakni berasal dari perancangan basis data ini yang diciptakan untuk sistem yang lebih efisien, terstruktur, dan juga mampu mendukung pengelolaan data transaksi secara optimal. Dengan menggunakan pendekatan IRD ini, relational model dan juga normalisasi, sistem ini dirancang untuk meminimalkan redundansi data, memastikan konsistensi informasi, serta meningkatkan kecepatan dalam pengolahan dan juga pencarian data. Selain itu, basis data ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengembangan lebih lanjut sehingga mampu memenuhi kebutuhan toko secara berkelanjutan. Berikut adalah gambaran IRD atau Entity Relational Diagram yang sudah saya buat, di mana IRD ini memiliki 3 simbol. Yang pertama adalah persegi panjang yang merupakan entitas, kemudian oval yang merupakan atribut, dan berlian yang merupakan relasi antar entitas. Di sini saya akan membahas tentang entitas dan atribut dari sistem IRD yang telah saya buat tadi. Yang pertama ada entitas kategori 136, yang mana dalam kategori ini menyimpan data jenis kategori produk yang akan dijual. Kategori ini memiliki ID kategori sebagai primary key dan juga nama kategori sebagai atribut. Yang kedua ada entitas merek 136, yang mana entitas merek ini menyimpan informasi data merek dari setiap produk yang akan dijual. Merek ini memiliki ID merek sebagai primary key dan nama merek sebagai atribut. Kemudian yang ketiga ada produk 136, yang mana entitas produk ini menyimpan data detail produk. Jadi entitas produk ini memiliki ID produk sebagai primary key dan atribut seperti nama produk, harga, yang kemudian ada foreign key yang berupa ID kategori dan juga ID merek. Kemudian yang keempat ada entitas pelanggan 136, yang mana entitas ini menyimpan data pelanggan, yang mana entitas ini memiliki ID pelanggan sebagai primary key dan juga atribut seperti nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Lanjut ke dalam entitas transaksi 136. Entitas ini menyimpan data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, yang mana transaksi ini memiliki ID transaksi sebagai primary key dan juga atribut seperti ID pelanggan yang merupakan foreign key dan juga atribut biasa berupa waktu transaksi. Lanjut, entitas terakhir yakni entitas detail transaksi 136, yang mana detail transaksi ini menyimpan informasi produk-produk yang telah dibeli dalam tiap transaksi. Jadi detail transaksi ini memiliki ID transaksi dan ID produk sebagai primary key dan juga foreign key, serta kuantitas dan juga subtotal sebagai atribut biasa. Lanjut, di sini ada relasi antar entitas atau kardinalitas dari masing-masing entitas yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, entitas produk ke kategori memiliki kardinalitas many to one, yang mana banyak produk dapat berasal dari satu kategori tertentu. Kemudian entitas produk dengan entitas merek juga memiliki kardinalitas many to one, yang mana banyak produk dapat berasal dari satu merek tertentu. Yang ketiga, ada entitas produk dan detail transaksi, yang mana entitas kedua ini memiliki kardinalitas berupa one to many, yang mana satu produk dapat muncul dalam banyak detail transaksi. Yang keempat, ada entitas transaksi dengan entitas detail transaksi. Kedua ini memiliki kardinalitas one to many, yakni satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Kemudian yang kelima, ada entitas pelanggan dan juga entitas transaksi yang memiliki sama, yakni kardinalitas one to many, yang mana satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Kemudian yang keenam, entitas produk dan juga transaksi yang memiliki kardinalitas many to one, yakni banyak produk yang dapat terhubung hanya dengan satu transaksi. Kesimpulan dari IRD yang sudah saya jelaskan, yakni struktur IRD ini tuh memang dirancang untuk mendukung sistem transaksi penjualan yang terorganisir, efisien, serta mudah untuk dikembangkan. Jadi setiap entitas itu memiliki fungsi yang jelas dan saling terhubung melalui relasi yang tertata secara sistematis.
Lanjut ke relational model. Di sini ada tampilan model relasional yang merupakan hasil konversi dari ERD ke bentuk tabel-tabel dalam basis data relasional, yang mana setiap entitas pada ERD diubah menjadi tabel, sedangkan hubungan antar entitas atau ERD yang sebelumnya itu direpresentasikan melalui penggunaan foreign key. Lanjut di sini tabel relasi model yang isinya kurang lebih sama yang isi dari entitas dan atribut ERD sebelumnya. Di sini yang pertama ada tabel kategori 136 yang berisikan ID kategori sebagai primary key dan juga nama kategori sebagai atribut. Kemudian ada tabel merek 136 yang memiliki ID merek sebagai primary key dan juga nama merek sebagai atribut. Kemudian ada tabel produk 136 yang mana tabel produk 136 ini memiliki ID produk sebagai primary key dan atribut seperti nama produk, harga, dan ID kategori dan juga ID merek yang merupakan foreign key. Kemudian ada tabel pelanggan 136 yang mana memiliki ID pelanggan sebagai primary key dan juga atribut seperti nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Lanjut tabel transaksi 136 yang mana tabel transaksi ini memiliki ID transaksi sebagai primary key dan juga atribut seperti ID pelanggan yang merupakan foreign key dan juga waktu transaksi. Kemudian yang terakhir ada tabel detail transaksi 136 yang mana tabel detail transaksi ini memiliki ID transaksi dan juga ID produk sebagai primary key dan juga foreign key, yang kemudian ada kuantitas dan subtotal sebagai atribut biasa. Next. Nah, kesimpulan dari relational model itu menggambarkan tentang keterkaitan yang teratur antara pelanggan, transaksi, produk, kategori, dan juga merek. Jadi setiap transaksi itu dilakukan oleh satu pelanggan dan bisa melibatkan beberapa produk yang dicatat dalam tabel detail transaksi 136. Jadi produk yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kategori dan merek sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya. Lanjut ke DDL atau Data Definition Language. Jadi DDL ini merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengubah struktur basis data seperti tabel, skema, dan juga relasi antar tabel. Di sini ada query dari DDL-nya. Yang pertama ada create table kategori 136 yang mana tabel ini berisi ID kategori sebagai primary key dan nama kategori sebagai atribut biasa. Kemudian ada create table merek 136 yang memiliki ID merek sebagai primary key dan nama merek sebagai atribut biasa. Kemudian ada create table produk 136 yang memiliki ID produk sebagai primary key, nama produk sebagai atribut biasa, harga sebagai atribut biasa, ID kategori, dan ID merek yang keduanya ini merupakan foreign key. Adapun create table pelanggan 136 yang memiliki ID pelanggan yang merupakan ID pelanggan ini merupakan primary key, kemudian nama pelanggan sebagai atribut biasa, alamat sebagai atribut biasa, dan juga nomor telepon sebagai atribut biasa. Kemudian ada create table transaksi 136 yang memiliki ID transaksi yang merupakan primary key, waktu transaksi merupakan atribut biasa, dan ID pelanggan sebagai foreign key. Terakhir ada create table detail transaksi 136 yang memiliki ID transaksi dan juga ID produk sebagai primary key dan juga foreign key. Dan adapun duanya lagi yaitu kuantitas dan subtotal yang merupakan atribut biasa. Kemudian ada DML atau Data Manipulation Language. Di sini DML itu bagian dari SQL yang digunakan untuk berinteraksi dengan data dalam tabel. Fokusnya adalah pada pengembalian, penambahan, pengubahan, ataupun penghapusan data. Di sini ada query-nya yang sudah saya buat. Yang pertama insert into category values, yang mana di sini menambahkan nilai ke dalam atribut-atributnya. Kemudian ada insert into merek, kemudian ada insert into produk, into pelanggan, transaksi 136, detail transaksi. Jadi keenam ini memiliki nilai-nilai atau values yang akan ditambahkan ke masing-masing atribut pada tiap entitas. Oke, di sini masuk ke tahap normalisasi yang pertama atau 1NF. Di sini berisikan tabel yang berisi ID transaksi, ID konsumen, nama konsumen, waktu transaksi, ID produk, nama produk, harga produk, kuantitas produk, dan total.
Jadi normalisasi yang pertama ini memastikan bahwa data dalam tabel tidak mengandung kelompok berulang atau nilai ganda dalam kolom, lalu setiap atributnya hanya memiliki satu nilai untuk setiap entry. Lanjut ke normalisasi kedua, yang ini berisi 4 tabel utama atau 4 entitas, yakni ada tabel transaksi, adapun tabel konsumen, tabel produk, dan juga tabel detail transaksi. Pada normalisasi tahap kedua ini akan memastikan bahwa tabel sudah dalam bentuk 1NF atau pada tahapan sebelumnya. Kemudian, setiap atribut non-primer itu akan bergantung sepenuhnya pada primary key, bukan hanya sebagian. Lanjut, normalisasi yang ketiga. Jadi di sini ada 4 juga mirip dengan 2NF yang sebelumnya. Yang pertama ada tabel konsumen, tabel transaksi, tabel produk, dan juga tabel detail transaksi. Namun sedikit ada perbedaan pada tabel yang ada sedikit perbedaan antara yang 2NF dan juga yang 3NF. Yang mana pada tabel detail transaksi hanya berisikan 3 tabel utama, sedangkan yang 2NF sebelumnya berisikan 4 tabel. Jadi sedikit berbeda dengan antara 2NF dan juga 3NF. Jadi tahap normalisasi ketiga ini atau tahap terakhir memastikan bahwa tabel sudah dalam bentuk 2NF. Kemudian semua atribut non-primer tidak memiliki ketergantungan transitif. Baik, sekian penjelasan tentang IRD, Relational Model, dan juga normalisasi data dari saya yang merupakan tugas individu UTS Sistem Basis Data. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alif izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.